Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan guru IPS kelas 4 SD di SDIT Harapan Bangsa. Baik, yang pertama itu ada buku referensi. Nah, buku referensi yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPS di kelas 4 SDIT Harapan Bangsa ini mereka menggunakan buku terbitan dari Yudhistira dan juga modul yang berasal dari platform Merdeka Mengajar atau PPM. Jadi, PMM itu merupakan suatu platform edukasi mengajar yang menjadi teman penggerak untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Kemudian yang kedua, itu ada kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan oleh guru di SDIT Harapan Bangsa ini menggunakan kurikulum Merdeka. Namun, masih ada beberapa kelas yang masih menggunakan kurikulum 13. Kemudian yang ketiga, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di SDIT Harapan Bangsa ini menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan metode berbasis teknologi. Nah, metode berbasis teknologi ini yakni guru menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan proyektor dengan cara menampilkan video atau PPT pembelajaran agar siswa ketika proses belajar mengajar itu tidak merasa bosan dan tidak menghafal. Kemudian yang keempat itu ada media. Nah, media pembelajaran yang digunakan oleh guru IPS di SDIT Harapan Bangsa ini menggunakan buku IPS, LCD, proyektor, dan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran serta LKPD. Yang kelima adalah strategi. Strategi pembelajaran di SDIT Harapan Bangsa adalah memberikan pemahaman dan tugas. Adapun memberikan permainan, yaitu permainan ular tangga yang dibuat dari karton dan terdapat nomor-nomor yang berisikan pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. Nah, tujuan dari permainan tersebut adalah agar siswa tidak bosan dan siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Yang keenam adalah kendala. Nah, kendala di SDIT Harapan Bangsa adalah biasanya siswa cenderung mengantuk dan membosankan. Ketika guru menggunakan metode diskusi kelompok, guru tidak bisa memantau satu persatu siswa dalam kelompok tersebut. Begitupun ketika guru menggunakan metode permainan. Saat menggunakan metode permainan, cenderung siswa lebih asik bermain dan lupa dengan materi pembelajaran. Begitupun saat menggunakan media, waktu yang digunakan begitu lama sehingga penyampaian materi kurang maksimal. Baik, cukup sekian penyampaian hasil wawancara dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Kami di sini ingin mewawancara Ibu terkait beberapa pertanyaan tentang mata pelajaran IPS. Ya boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Omnia Turmangsiro. Saya di sini bersama teman-teman saya, ada Tria Yulianti dan Asmita Syifa, Tria Wulandari, dan Lida Yulian Putri. Metode apa yang Ibu berikan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam memahami pelajaran dengan baik? Kalau metode yang Bu berikan seperti metode informasi,
Metode informasi itu maksudnya kayak metode penjelasan, memberikan informasi kepada murid, ilmu, kemudian pendekatan interaksi sosial karena dia IPS ya, misalkan ngobrol. Sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan saat mengajar? Kalau sumber tuh seperti media ya sebenarnya, cuman karena kalau untuk buku kami masih buku, sama aja kayak media tadi ya, medianya buku, sumber pembelajarannya juga buku. Karena untuk kelas 4 masih buku sih, malah terkadang pemakaian Chromebook tuh ibu kan lebih menggunakan situs juga bisa, misalkan example-nya Ruang Guru sama Brandly itu kan biasanya dipakai untuk pembelajaran. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu, apa saja potensi siswa yang dapat diasah berkaitan dengan pelajaran IPS? Ini karena kelas 4 SD ya, jadi otomatis ke potensi mereka lebih nggak ada gitu. Bukan karena nggak ada sih, karena kan kelas 4 SD itu kalau kita berikan latihan, mereka bisa jawab dengan mandiri. Itu udah salah satu kesuksesan pemahaman mereka. Jadi kalau untuk ditanya potensi, berhubung mereka masih kecil, jadi untuk potensi belum sih. Yang selanjutnya yaitu kesulitan apa saja yang Ibu hadapi ketika mengajar pelajaran di IPS di kelas? Oke, kalau kesulitannya itu tadi ada beberapa murid misalkan yang nakal, tidak mau mendengarkan, itu memberikan pengaruh juga sama teman-temannya yang tadinya fokus, itu bisa jadi ikut nggak fokus, itu aja sih. Baik. Terus yang selanjutnya, kurikulum apa yang digunakan di sekolah? Kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang terakhir, strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengajar pelajaran IPS di kelas? Untuk strategi sih, ya itu tadi ya, strateginya dengan menjelaskan, memberikan pemahaman secara langsung, itu aja.